Bergulir ke banyak hal lainnya. Setelah tuntutan warganya, Bupati Pati Sudeo pun bergeming dan tetap bertahan dengan jabatannya. Dan untuk membahas terkait dengan persoalan ini lebih dalam lagi, telah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Di antaranya ada narasumber, yaitu Bapak Herman Suparman, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah atau KPPOD, dan juga Ahmad Doli Kurnia selaku anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam Pak Soza. Baik, sepertinya Bang Doli masih mencoba untuk bergabung. Sambil kita tunggu Bang Doli untuk bergabung pada dialog kita malam hari ini, saya ingin ke Pak Herman saja nih langsung. Kita lihat ya Pak ya, terkait dengan persoalan yang terjadi di Pati ini. Tadi malam itu informasinya sangat banyak beredar, ricuh yang benar-benar membesar dan masyarakat sepertinya sangat marah. Nah, kalau KPPOD sendiri melihat peristiwa yang terjadi di Pati ini seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kita lihat persoalan ini adalah klimaks dari kemarahan masyarakat Pati terhadap ketidakpekaan dan juga arogansi dari seorang kepala daerah, dalam hal ini Bupati Sudeo, yang merespons penolakan dari masyarakat itu dengan cara yang menyakitkan hati masyarakat itu sendiri, gitu ya. Dan kalau kita lihat ke belakang, memang kami melihat pemerintah Kabupaten Pati, dalam hal ini Bupati Sudeo, itu mengabaikan satu prinsip yang paling fundamental dalam penyusunan kebijakan, terutama kebijakan yang itu berdampak terhadap peningkatan beban masyarakat, yaitu adalah partisipasi bermakna dalam proses perancangan kebijakan itu. Itu Mbak, itu prinsip paling pertama yang menurut kami seorang kepala daerah seharusnya itu harus taat asas pada prinsip-prinsip fundamental dalam proses penyusunan kebijakan. Apalagi kebijakan itu menimbulkan beban bagi masyarakat. Dan kalau kita lihat di peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2017, sebetulnya di sana juga sudah diatur secara clear ya, hitam di atas putih, bahwa jika kebijakan itu dalam hal ini, apakah itu peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, itu menimbulkan beban bagi masyarakat, wajib hukumnya melibatkan stakeholders, dalam hal ini masyarakat, untuk turut terlibat atau mengetahui seperti apa rancangan kebijakan itu. Penolakan yang sangat luar biasa dari masyarakat itu kan menunjukkan bahwa dalam proses perancangannya kemarin, peraturan bupati terkait dengan PBB P2 ini itu tidak melibatkan mereka secara bermakna, gitu ya. Kemudian yang kedua, sebetulnya kalau kita bicara dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah ya, kepala daerah itu kan dipilih langsung oleh rakyatnya, yang mana kepala daerah itu juga pasti paling mengetahui seperti apa kondisi sosial ekonomi masyarakat. Nah, meskipun undang-undang memberi ruang atau diskresi kepada daerah untuk misalnya meningkatkan nilai jual objek pajak terkait dengan PBB P2 ini, seharusnya dia harus melihat kembali konteks masalah dan juga tantangan yang dihadapi oleh masyarakat itu seperti apa, gitu. Baik. Nah, itu ya, kami melihat ini kenapa masyarakat itu begitu marah terhadap Bupati Sudeo ya, karena mengabaikan prinsip-prinsip paling mendasar seperti itu. Itu Mbak. Baik, ini prinsip-prinsip fundamental yang KPPOD nilai diabaikan dalam proses pembentukan suatu kebijakan terkait dengan PBB P2 khususnya yang terjadi di Pati ini ya. Kami ingin minta tanggapan Anda juga. Beberapa waktu lalu kami juga sempat melakukan wawancara dengan Bupati Pati Sudeo. Ia mengatakan terkait dengan kebijakan kenaikan tarif PBB P2 hingga 250% ini yang kemudian diklarifikasi oleh Kemendagri ternyata di kisaran 120%. Ini sebenarnya sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme dan ada rapat yang dilakukan pada bulan Mei 2025. Kemudian ada sosialisasi singkat yang dilakukan dan berjalan hingga di awal Agustus 2025. Klaimnya mengatakan masyarakat yang sudah membayar sesuai dengan ketentuan yang baru tersebut sudah mencapai 50%. Pertanyaan saya Pak Herman, apa yang salah dalam proses pembentukan kebijakan dengan kondisi seperti ini? Karena ia mengatakan Forkompinda pun dari yang ada di wilayah Pati sudah terlibat dan menyetujui sosialisasi sudah dilakukan. Selain partisipasi publik, Anda melihat dari sisi lain nggak yang sepertinya dilewatkan juga nih? Iya, kalau kita tanya semua policymaker pasti menjawab seperti itu, Mbak Soza, gitu ya.
bahwa proses partisipasi itu sudah dilakukan, dan dari catatan kami terutama dalam kajian terkait dengan peraturan-peraturan daerah bermasalah gitu ya, partisipasi itu hanya formalitas sebetulnya. Yang dilibatkan itu adalah orang-orang, komponen-komponen masyarakat atau stakeholders yang itu mampu memperlancar proses pembahasan itu. Kejadian hari ini dengan tuntutan pembatalan kebijakan tersebut bahkan sekarang sudah bereskalasi ke tuntutan pemakzulan, baik kami sudah memberikan sinyal bahwa proses seperti yang tadi kami sampaikan itu tidak dilakukan secara benar, gitu ya. Itu hal yang sangat sederhana yang kita bisa lihat. Kemudian yang kedua, kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain, Pak Solja, gitu ya, kenaikan NJOP terkait dengan PBBP 2 ini tidak hanya terjadi di Pati, betul, ada juga daerah-daerah lain. Dari kajian kami sendiri di KPPOD, misalnya di Kota Cirebon, itu malah kenaikannya itu gila-gilaan, gitu ya, dari 300 sampai 1000% malah, gitu ya. Tetapi kenapa respon masyarakatnya itu berbeda? Ya, meskipun di Cirebon juga ada penolakan dan bahkan mereka sudah melakukan gugatan ke Mahkamah Agung juga terkait dengan perdapat retribusi, tetapi respon yang berbeda terjadi di Pati. Kenapa? Karena itu berakar pada respons gitu ya dari Bupati Sudewa sendiri yang tadi kami sampaikan, malah menantang masyarakat untuk apa? Untuk menghadap, dan beliau itu tidak takut terhadap demonstrasi yang hadir dengan jumlah yang begitu besar gitu ya. Baik kami ini satu catatan negatif yang mesti disadari oleh Bupati Pati dan juga oleh kepala-kepala daerah yang lain gitu ya, bahwa komunikasi publik juga, atau etika berbicara di depan publik itu juga mesti mendapatkan perhatian dari semua kepala daerah, termasuk yang terjadi hari ini di Pati gitu, Mbak. Baik, menarik untuk kita bahas bagaimana faktanya ya, komunikasi publik dalam tanda kutip yang buruk dipertontonkan saat ini, tidak hanya oleh satu kepala daerah tapi juga beberapa pejabat lain. Tetapi sebelum kita mendalami itu, sudah bergabung bersama dengan kita Bang Ahmad Doli Kurnia, anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Golkar. Selamat malam, Bang Doli. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bang Doli, terkait dengan apa yang terjadi di Pati. Tadi kami sebelum memulai dialog sudah ada Pak Herman yang sudah bergabung lebih dulu ya. Sebelumnya lagi tadi sudah ada rekan kami, kontributor di Pati menyampaikan bahwa sampai dengan malam ini, sampai dengan kita melakukan dialog ini, Pansus Hak Angket di DPRD Pati masih terus melakukan rapat untuk membahas kasus yang terjadi tersebut. Pertanyaan saya, mungkin bisa diberikan konteks nih, Bang Doli. Seberapa kuat sebenarnya putusan yang akan dihasilkan dari Pansus Hak Angket ini untuk dapat melengsarkan Sudewo dari kursinya sebagai Bupati Pati? Nah, pertama sebelum saya masuk ke sana, saya ingin lebih komprehensif lagi. Kita bicara dari hulunya ya. Satu sisi mungkin bisa kita pahami ya, bahwa seorang bupati mengambil kebijakan dalam rangka untuk menambah atau meningkatkan kapasitas ekonominya. Karena memang selama ini kan urusan pendapat asli daerah itu yang minim, terus kemudian berharap dari transfer dari pusat ke daerah, yang kadang-kadang juga selama ini ukuran-ukuran peningkatan atau pengurangan dalam transfer daerah itu masih abu-abu ya, tidak ada pengawasan dan evaluasi yang menyeluruh terkait dengan itu satu. Nah, yang kedua, memang dalam situasi seperti itu dibutuhkan kreativitas atau inovasi dari masing-masing kepala daerah yang seharusnya kalau untuk mendapatkan peningkatan kapasitas ekonomi itu tidak membebankan rakyat. Nah, yang jadi soal ini kan sekarang karena punya persoalan di pemerintah daerah, ini yang dibebankan rakyatnya, yang dipajak rakyatnya gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, cara komunikasi tadi yang disampaikan tadi. Nah, mungkin kalau dulu sebelumnya saya pernah diajak dialog juga. Kalau misalnya kebijakan ini diikuti di prosedurnya ya, tidak melalui penerbitan keputusan bupati atau peraturan bupati, melalui keputusan pemerintahan daerah yang harus dibicarakan dulu di DPRD misalnya. Nah, ini kan sepertinya tidak melalui itu. Nah, kemudian akhirnya begitu orang datang ke DPRD-nya ya bilang ya kita nggak pernah diajak bicara. Nah, kemudian dikonsultasikan ke gubernur. Nah, gubernur juga mengatakan itu kebijakan yang kurang tepat, minta dievaluasi. Nah, sampai juga ke Kementerian Dalam Negeri.
teman Tanjung Meri juga sudah menyampaikan seperti itu. Bahkan Pak Prabowo juga sudah menyampaikan bahwa itu sebaiknya dibatalkan keputusan itu. Nah, tapi kan malah bupati kita ini menantang ya. Nah, bahkan ya silakan aja mau 5.000, 50.000, masyarakat nggak apa-apa gitu. Nah, sekarang datang 100.000 baru kewalahan. Nah, berkaitan dengan soal di DPRD, ya saya kira memang itu mekanisme yang tepat. Artinya DPRD itu kan fungsinya adalah, dia kan ada wakil rakyat ya, menyerap aspirasi rakyat. Nah, rakyatnya udah datang berbondong-bondong itu ratusan ribu orang, nggak boleh nggak direspon. Nah, kalau rakyat sudah minta bupatinya sudah dilengserkan, terus bupatinya tidak mau, ya baiklah kembali mekanisme politik dan hukum. Makanya dibentuk hak angket. Nah, jadi saya kira DPRD dalam hal ini harus betul-betul ya bisa mewakili aspirasi rakyat ya. Kecuali kalau misalnya kemudian ada solusi jalan tengah yang bisa diterima oleh rakyat di Pati itu, maka kemudian mungkin bisa diberikan berikutnya. Baik, nah Bang Doli, kalau melihat apa yang terjadi di Pati ini kan, kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, ini tuh klimaks dari kemarahan masyarakat, apalagi semua kekecewaan itu ditanggapi dengan cara yang menyakitkan oleh Bupati Sudewo. Nah, pertanyaan saya Bang Doli, jika nanti dalam proses yang berlangsung nih di ruang DPRD terkait dengan pansus hak angket tersebut, apakah masih ada kemungkinan juga lobby-lobby politik akan dilakukan? Karena kan tentu saja mungkin dari partai politiknya sendiri ataupun koalisi memiliki sikap tersendiri terkait dengan posisi kasus ini. Seperti apa Bang dalam ruang? Ya pasti, ini kan proses politik ya. Pemajulan itu kan proses politik. Tentu semuanya dilalui dengan keputusan politik, melalui lebih politik gitu. Tapi saya yakin ya teman-teman DPRD di Pati itu tidak mungkin mengabaikan aspirasi rakyatnya gitu. Nah, walaupun kemudian nanti misalnya keputusan di DPR ya memakzulkan, tentu kan ada mekanisme lanjutannya ya, harus disampaikan ke gubernur, terus kepada Kementerian Dalam Negeri, pemerintah pusat. Nah, itu nanti yang saya kira ada proses berikutnya. Oke. Baik, nah sekarang saya mau ke Pak Herman. Bapak tadi mengatakan bahwa ada catatan juga terkait dengan komunikasi publik yang terjadi di Pati ini sangat buruk ya Pak Herman. Lantas apakah Anda melihat persoalan ini masih bisa mendapatkan ruang pemaafan kah, atau memang ini sudah sangat fatal Pak? Ya, kalau kita lihat tuntutan masyarakat dalam demonstrasi kemarinnya, itu kan sudah seperti yang kami sampaikan di awal ya, sudah meningkat tuh dari pembatalan Perbup 17 2025 itu kepada tuntutan pemakzulan. Artinya memang masyarakat sudah pada taraf ketidakpercayaan atau menarik kembali mandat mereka terhadap Bupati Sudewo yang mereka sudah pilih tahun kemarin kan gitu ya. Dan bagi kami ini sesuatu yang masuk akal ketika masyarakat memberikan tuntutan seperti itu. Sehingga sekarang bolanya itu seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Doli, itu bolanya sekarang itu adalah dalam proses politik di DPRD, gitu ya. Ke depan itu akan sangat bergantung seperti apa konsolidasi politik di DPRD Pati, dan itu akan menentukan tahapan selanjutnya menuju misalnya pemeriksaan oleh Mahkamah Agung, baru diusulkan ke Bapak Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Itu kan proses yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, gitu ya. Tetapi bagi kami sebetulnya melihat kejadian di Pati itu jadi satu alarm gitu ya, bahkan pembelajaran ke depan terkait dengan bagaimana mekanisme kita dalam memilih kepala daerah yang berkompeten dan juga berintegritas gitu ya. Jadi pelajarannya itu sebetulnya tidak hanya untuk semua kepala daerah yang lain, tetapi juga untuk partai politik, Pak Doni gitu ya, dan juga bagi masyarakat sendiri, karena biar bagaimanapun kepala-kepala daerah ini kan lahir dari rahim partai politik. Karena itu yang kita harapkan ke depan ketika masuk dalam proses kandidasi di dalam pilkada gitu ya, orang-orang pilihan dari partai politik itu harapannya itu punya kompetensi dan juga integritas sehingga mereka mampu menjalankan roda pembangunan di daerah. Begitu pula terhadap masyarakat sebetulnya. Karena
Ya, Bupati Sudewo itu kan dipilih langsung oleh rakyat gitu ya, dan rakyat sekarang menarik mandat itu. Jadi ini juga jadi pembelajaran untuk kita semua ke depan dalam proses memilih dan memilah kepala daerah itu, kapasitas dan integritas itu menjadi panglima kita dalam memilih gitu ya. Itu yang menurut kami satu pembelajaran penting dari kejadian di Pati per hari ini, Mbak Zoza. Baik, ada PR dalam proses mekanisme memilih kepala daerah ke depannya tercermin dari apa yang terjadi di Pati. Nah, kemudian Bang Doli mungkin bisa diberikan tanggapan juga. Tadi sebelumnya Pak Herman sempat juga menyinggung sebenarnya untuk kebijakan terkait dengan kenaikan tarif pajak ini tidak hanya terjadi di Pati, tetapi beberapa daerah juga mengalaminya, tetapi respon yang berbeda. Contoh yang disampaikan tadi adalah terkait dengan di Cirebon ya, Pak Herman bahkan sampai 1000%. Nah, pertanyaan saya, Bang Doli, dengan adanya kasus yang terjadi di Pati, kita lihat gelombang unjuk rasanya sangat besar ya. Apakah Anda melihat ada potensi hal serupa terjadi di daerah-daerah lain? Apalagi kita tahu ya, kita harus akui saat ini masyarakat sepertinya memang banyak terluka, kondisi hidup lagi susah nih, ditambah lagi dengan beban-beban yang harus dibayarkan. Seperti apa Bang Doli? Iya, jadi begini, menurut saya memang ini masalah jangan dibiarkan berlarut-larut, ya, karena ini bisa merembet kemana-mana. Nah, apalagi tadi kita dapat informasi, sebetulnya kasus yang sama ini sudah beberapa kali terjadi di daerah yang lain. Nah, cuman mungkin kepala daerah yang masing-masing tempat itu bisa memanage ya, karena komunikasinya cukup baik, terus kemudian mungkin bukan komunikasi dengan rakyat saja, tapi juga mungkin komunikasi dengan DPRD, dengan pemerintah provinsi, dengan pemerintah pusat, dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya ini jangan dibiarkan. Ya, DPRD saya kira segera saja putuskan ya apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Toh juga nanti mekanisme berikutnya kan masih ada ya, dan itu kan putusan terakhirnya ada di level pusat gitu. Nah, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Yang penting ini jangan sampai di Patinya itu nanti kalau dia kan lama-lama orang ngumpul ratusan ribu gitu, nanti tidak terkontrol bisa menunjukkan masa baru. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang betul ya, saya kira komunikasi politik itu harus menjadi penting diperlukan oleh setiap pemimpin ya, kepala daerah gitu loh. Nggak boleh, apalagi nantang-nantang rakyat itu kan nggak boleh. Apalagi kan kepala daerah ini kan dipilih oleh rakyat. Ya, dulu kita mau jadi kepala daerah minta dukung rakyat. Nah, sudah dapat dukungan malah kita nantang-nantang, itu kan menurut saya tidak tepat lah. Ya. Jadi ini pelajaran yang juga cukup berharga buat kita semua yang selama ini dipilih menjadi atau diberi amanah oleh rakyat untuk memimpin mereka, itu nggak boleh lagi bisa terulang gitu. Baik. Nah, kemudian tadi kami juga mendapatkan liputan ya terkait dengan bagaimana jalannya pansus hak angket terkait dengan kasus ini di DPRD Pati. Dari 12 tuntutan yang disampaikan warga, pansus sendiri merangkumnya kurang lebih mendapatkan ada 12 kebijakan dari Bupati Sudewo yang dinilai bermasalah. Pertanyaan saya mungkin untuk Bang Doli dan juga Pak Herman, bagaimana nasib dari kebijakan-kebijakan yang sudah sempat ditelurkan di masa pemerintahannya Sudewo ke depannya? Karena kan banyak masyarakat juga yang ternyata menolak apa yang sudah diputuskan. Apakah ini bisa dihentikan saat ini ketika banyak gelombang ketidakpercayaan kepada beliau atau tetap berjalan? Seperti apa sih kurang lebih? Mungkin dari Bang Doli terlebih dulu. Iya, itu tergantung dari kebijakan apa yang pernah diambil. Dan saya yakin kenapa sampai saat ini DPR masih membahas itu juga terkait soal itu ya. Apakah ini memang murni soal kenaikan pajak yang 250% yang kemudian dapat reaksi cukup besar, atau ada kebijakan-kebijakan lain yang selama ini sudah dicatat dan ini adalah puncak atau terakumulasi dari kekesalan dari atau kekecewaan dari masyarakat itu. Nah, jadi nanti kita pilih satu-satu ya, karena bisa kita ambil secara umum gitu semua kebijakan salah kan belum tentu juga gitu. Jadi kita lihat case per case aja nanti. Baik, lantas kalau dari KPPOD seperti apa nih Pak Herman melihat ada 12 kebijakan yang disoroti oleh DPRD yang ditelurkan oleh Sudewo saat menjabat sebagai Bupati Pati? Ya, senada dengan Pak Doli ya, tentu kita harus melihat seperti apa kebijakan yang lain ya, termasuk induk dari Perbup 17/2025 ini kan Perda 1 tahun 2024 ya terkait pajak retribusi daerah. Dan kalau kami lihat
perdanya sendiri itu sebetulnya itu masih sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan gitu ya. Lebih khusus lagi terkait dengan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah. Yang jadi titik persoalan sekarang kan hanya peraturan bupati terkait dengan PBBP 2 ini, Pak Soza. Jadi menurut kami kebijakan-kebijakan yang lain itu masih berlaku seperti biasa karena itu kan mengatur tentang kehidupan dan juga penyelenggaraan pemerintahan di sana gitu ya. Tinggal saja sekarang memang ini jadi catatan dan juga pekerjaan rumah bagi DPRD untuk melihat seperti apa tuntutan masyarakat gitu ya. Maksud saya kalau misalnya ada tuntutan merembet ke kebijakan-kebijakan yang lain, ya kewajiban DPRD juga menurut kami untuk memberikan penjelasan terhadap masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan selama 6-7 bulan terakhir ya sejak mereka memimpin Kabupaten Pati gitu Mbak. Baik, berarti tidak mungkin semua kebijakan ini buruk ya, harus dilihat case per case ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya ingin ke Bang Doli sendiri. Tadi Pak Herman memberikan konteks bahwa dalam penyusunan suatu kebijakan ada prinsip fundamental yang tidak boleh dilupakan, yaitu partisipasi publik. Pertanyaan saya Bang Doli, sebagai orang yang berpengalaman di bidang legislatif, apakah memang selama ini partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan mulai dari tingkat paling rendah hingga di atas ini memang hanya menjadi syarat tertulis saja, tidak dilakukan, atau seperti apa sih pengawasannya? Loh enggak, makanya seharusnya sebuah kebijakan itu akan sangat baik kalau memang betul-betul memenuhi prinsip meaningful participation. Ya, konsep meaningful participation itu harus dipenuhi. Karena kan peraturan itu kan nanti walaupun yang membuat adalah DPRD misalnya dengan kepala daerah, atau misalnya di pusat pemerintah dengan DPR gitu ya. Itu kan nanti berlaku dan yang kemudian menjalankan dan terkena dengan pelaksanaan undang-undang atau peraturan itu kan masyarakat, rakyat gitu. Nah makanya saya kira sebaik mungkin kita menyerap aspirasi apa yang disampaikan oleh rakyat. Itu makanya tadi saya katakan seharusnya dari awal bupati ini sebelum menerbitkan kebijakan harusnya dia berkonsultasi atau rapat dulu dengan DPRD. Karena DPRD itu kan adalah wakil rakyat kan. Nah kemudian di sana kalau memang disetujui, pasti kan saya kira DPRD akan berkomunikasi dengan rakyat. Atau membuka paling tidak pembahasan soal perencana penerbitan peraturan-peraturan seperti itu. Nah kalau kemudian dari awal DPRD menangkap aspirasi masyarakat tidak menerima, nah itu kan langsung bisa disampaikan ke bupati. Nah, kemudian bupati mempertimbangkan apakah kemudian kebijakan ini patut diteruskan atau tidak. Nah, tapi kalau dilihat dari apa sikap yang ditunjukkan selama ini oleh bupati, ya jangankan DPRD, rakyatnya langsung aja dia tantang gitu kan. Ya itu yang susah gitu. Jadi memang kembali kepada mungkin ini soal sikap atau karakter kepemimpin dari Bupati Pati ini yang akhirnya tidak diterima oleh rakyatnya sendiri ya. Baik, ini PR terkait dengan bagaimana karakter dari kepala daerah itu ya. Nah, kalau dari Pak Herman sendiri, prinsip fundamental ini wajib untuk ditaati ketika membentuk suatu kebijakan. Pertanyaannya Pak Herman, apakah ada cara lain mungkin untuk memastikan prinsip tersebut dilakukan dalam pembentukan suatu kebijakan? Kalau dari Bang Doli bilang kan harusnya ngomong dengan DPRD sebagai perwakilan, tapi apakah KPPOD melihat ada cara lain yang bisa juga dicoba? Ya, sebetulnya kalau bicara konteks kebijakan daerah ya selalu dua sebetulnya ya. Pertama di sisi peraturan daerahnya, kemudian yang kedua di peraturan kepala daerah. Kalau bicara peraturan daerah itu sudah dengan sendirinya itu dibahas bersama DPRD, kemudian dibahas dengan DPRD gitu ya. Dan dalam proses pembahasan itu ketika sudah sepakat membentuk satu peraturan daerah, baru nanti akan dikirim ke pemerintah provinsi untuk dilakukan executive review. Itu untuk peraturan daerah gitu ya. Sementara untuk peraturan kepala daerah memang tidak ada kewajiban ya seperti tadi disampaikan untuk membahas atau berkonsultasi dengan DPRD. Yang tadi disampaikan oleh Pak Doli itu kan sebetulnya anjuran atau himbauan gitu ya. Tetapi dalam penahapannya itu tidak diwajibkan. Tetapi alangkah baiknya itu berkonsultasi dengan DPRD. Tetapi kalau kita lihat dalam peraturan Menteri Dalam Negeri ya,
sebetulnya peraturan daerah itu peraturan kepala daerah maksud saya, setelah ditetapkan itu harus dikirim kepada pemerintahan yang lebih tinggi untuk dilihat gitu ya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Dan bagi kami ini jadi satu catatan ke depan bahwa baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, harus punya satu sistem gitu ya, atau satu tools atau mekanisme yang mampu mengidentifikasi potensi persoalan dari kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Itu yang menurut kami perlu diperkuat, terutama mekanisme pembinaan pengawasan dari pemerintahan yang lebih tinggi. Karena kalau bicara kebijakan di level kabupaten kota, Binwas langsung di atasnya itu adalah provinsi. Sementara provinsi adalah oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Dan dalam konteks pajak dan retribusi daerah selain Kemendagri, kita juga sebetulnya mengharapkan ada satu tools dari Kementerian Keuangan untuk mereview perda dan juga peraturan kepala daerah terkait dengan pajak dan retribusi daerah ini, Mbak Soza. Baik, berarti hampir semua pihak yang sebenarnya terlibat dalam hal ini juga mendapatkan catatan ya, PR untuk memperbaiki terkait dengan bagaimana kerja-kerja tersebut dilakukan. Lantas, kalau dari tadi kita membahas terkait dengan Bupati Pati, sebenarnya akar utamanya adalah kemarahan masyarakat atas sikap arogan, cara yang menyakitkan merespon apa yang disampaikan oleh masyarakat. Lantas, menurut hemat Anda, Pak Herman, mewakili KPPOD, apakah fenomena komunikasi publik yang buruk yang ditunjukkan oleh kepala daerah ini masih bisa diperbaiki oleh pihak-pihak lain mungkin yang berkaca pada kasus yang terjadi di Pati? Atau ini memang hanya kesadaran sendiri yang bisa membuat perbaikan dilakukan, atau perlu campur tangan dari pusat mungkin? Coaching klinik mungkin? Ya, sebetulnya gini ya, ini kan tadi saya sampaikan di depan bahwa ini terkait dengan kapasitas, kompetensi, dan juga integritas kepala daerah, gitu ya. Dan pada tataran yang ideal, kita berasumsi bahwa ketika dulu mereka masuk dalam proses kandidasi di pilkada, mereka itu sudah selesai dengan persoalan inkompetensi atau near integritas gitu ya. Dan bagi kami, ini adalah pekerjaan rumah bagi rahim di mana mereka lahir, dalam hal ini partai politik gitu ya. Karena itu sebetulnya dalam konteks masalah di Pati ini, menurut kami partai politik juga sebetulnya harus punya tanggung jawab moral untuk melahirkan calon-calon kepala daerah yang memiliki kompetensi dan juga integritas itu, Mbak Sosa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika mereka sudah memimpin atau menang dalam proses pilkada, artinya mereka sudah punya kewenangan untuk memimpin daerah gitu ya. Kan ruang Binwas itu sudah beralih ke pemerintahan yang lebih tinggi. Dalam hal ini pemerintah pusat bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota, atau untuk kabupaten kota di Binwas oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Karena itu sebetulnya selama ini proses pembinaan pengawasan itu kan selalu terjadi, baik yang sifatnya umum di bawah Kementerian Dalam Negeri maupun yang sifatnya sektoral oleh kementerian sektoral. Dan bagi kami proses pembinaan pengawasan ini ke depan itu tidak hanya bicara teknis kebijakan, tetapi juga yang berkaitan dengan kompetensi dan juga integritas kepala daerah. Jadi ada materi pembinaan pengawasan atau asistensi teknis yang menyasar kompetensi dan juga integritas kepala daerah. Meskipun kemarin kan kita ada retret ya, Mbak Soja, gitu, retret kepala daerah yang harapannya itu juga ada materi-materi terkait dengan kapasitas dan integritas seperti ini. Hanya sayangnya bagi kami retret kemarin juga itu tidak punya waktu yang cukup atau punya keterbatasan untuk membahas sampai hal yang sedetil-detilnya seperti ini. Betul. Karena itu pekerjaan rumah terbesarnya sebetulnya bagi kami adalah tahapan di mana mereka menuju proses pemilihan di dalam pilkada itu. Dalam hal ini partai politik dan juga pendidikan politik bagi warga negara. Karena dalam era pilkada langsung seperti ini kan yang memilih itu kan rakyat ya. Dan rakyat itulah yang diharapkan punya ruang deliberasi, ruang kesadaran untuk memilih kepala-kepala daerah yang dianggap punya kompetensi dan juga punya integritas ketika mereka nanti akan memimpin sebuah daerah gitu, Mbak. Baik, karena Bang Doli seperti mengalami gangguan kendala telekomunikasi dan sudah tidak bisa bergabung lagi, mungkin saya berikan kesempatan ini kepada Bapak Herman untuk menyampaikan harapan dari KPPOD melihat apa yang terjadi di Kabupaten Pati tersebut, dan kedepannya kira-kira apa yang harus dilakukan untuk dapat membuat penyelesaian dari kasus yang tengah berlangsung di Pati ini bisa menjadi lebih efektif lagi. Silakan.
Ya, mungkin saya mulai dari hal prinsip yang tadi disampaikan di depan ya, soal partisipasi bermakna ini harus menjadi catatan dan pegangan dan juga senjata bagi semua policy maker baik di level daerah maupun di level pusat dalam proses perancangan kebijakan gitu ya. Itu yang paling prinsipil sebetulnya. Kemudian yang kedua, saya bergerak ke yang lebih teknis ya. Selama ini yang kami lihat tidak hanya di daerah ya, bahkan di level nasional, ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sebuah rancangan kebijakan, yang muncul di publik itu PowerPoint, Mbak Sosa, gitu ya. Harapan kita itu sudah muncul dengan seperti apa ketentuan di dalam pasal, ayat, perhitungan, dan juga perhitungan dampaknya itu seperti apa. Itu yang harus disosialisasikan kepada masyarakat gitu ya. Dan perlu ada pemilihan audiens dalam melakukan proses sosialisasi. Jangan sampai dalam proses sosialisasi itu materi itu diberlakukan sama untuk semua kalangan, padahal tingkat penerimaan itu berbeda-beda. Itu yang kedua yang teknis gitu ya. Kemudian yang ketiga, harapan kami sebetulnya kami arahkan kepada kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan mekanisme pembinaan pengawasan, terutama tools tadi, untuk mampu mengidentifikasi rancangan peraturan daerah dan juga rancangan peraturan kepala daerah yang itu akan berpotensi menimbulkan apakah itu dampak ekonomi negatif atau menimbulkan perilaku diskriminasi tertentu di daerah atau berdampak terhadap pilar sosial dan juga lingkungan di daerah. Karena itu yang bisa menjamin ketika ada keterbatasan di daerah baik terkait dengan partisipasi ataupun terkait dengan keterbatasan aparatur pemerintah daerah itu sendiri, Mas Oza. Baik, kita harapkan terkait dengan apa yang terjadi di Pati ini menjadi pembelajaran dan catatan-catatan tadi tidak hanya menjadi catatan yang didengar saja, tetapi benar-benar dilakukan ya, karena capek juga nih kalau misalnya selalu terulang kasus yang serupa di daerah-daerah lain. Terima kasih kepada Bapak Herman Suparman, Direktur Eksekutif KPPOD, telah berbagi analisanya, dan sebelumnya ada Bang Doli dari Komisi 2 DPR RI Fraksi Golkar telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.